Hingga Januari 2026, implementasi sistem perpajakan terbaru DJP yaitu Cortex menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Sistem Cortex yang tidak stabil memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Lantas apa risikonya jika para wajib pajak tak kunjung melakukan aktivasi Cortex lantaran kerap menghadapi kendala teknis? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Pemirsa, sudahkah Anda membayar pajak tahun ini? Mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2026, pengisian surat pemberitahuan atau SPT pajak baik individu maupun badan usaha dilakukan melalui sistem perpajakan yang baru bernama Cortex. Penerapan Cortex merupakan bagian dari langkah modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Sistem ini bertujuan mencegah kebocoran dan mendorong kepatuhan pajak. Ya pemirsa, pemerintah terus melakukan atau mendorong upaya transformasi digital khususnya juga dalam pembayaran pajak dengan menggunakan sistem digital yang dinamakan Cortex yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, hal ini juga dilakukan dalam upaya untuk mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak sekaligus menampilkan transparansi dalam sistem pembayaran pajak yang terjadi di tanah air. Dan memang untuk integrasi yang dituangkan di dalam sistem Cortex ini berbagai macam, salah satunya adalah pelaporan wajib pajak, pelaporan SPT, dan juga sistem pengawasan yang memang diatur di dalamnya. Namun, memasuki masa pelaporan pajak tahun 2026, penerapan sistem Cortex ternyata masih belum berjalan mulus. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan hal yang hampir serupa. Mereka mengalami kendala saat hendak login ataupun melakukan aktivasi akun. Menurut saya kurang memuaskan. Kenapa, Bang? Mungkin banyak problem ya, mungkin dari masalah servernya atau apa, dan menurut saya kurang agak ribet dan susah untuk digunakan lah untuk orang-orang yang memang mungkin awam ya tentang masalah internet dan lain-lain. Kayak data-datanya waktu saya pernah coba masuk, tapi NPWP atau NIK-nya belum sinkron, terus sering error juga. Dan kalau dari yang saya lihat-lihat sih kayaknya kurang banyak sosialisasi ya mungkin dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mungkin masyarakat yang lain belum tahu. Saya juga baru tahu belakangan ini. Padahal kalau saya cari ternyata Cortex udah cukup lama, udah beberapa bulan kalau nggak salah. Saya juga baru tahu belakangan ini. Awal-awal memang crowded, tapi belakangan memang sudah agak ada kemajuan. Cuma sekarang saya serahkan ke konsultan aja. Jadi biar dia ngurus karena ngabisin waktu kadang kalau terlalu loadingnya lama. Sistem Cortex resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Januari 2025. Cortex adalah platform perpajakan digital yang mengintegrasikan urusan administrasi perpajakan dalam satu portal, sehingga memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Untuk melakukan pembayaran pajak, masyarakat harus mengakses portal cortex.pajak.go.id dan melakukan login dengan menggunakan NIK serta NPWP. Setelah berhasil masuk, pilihlah menu layanan mandiri dan tentukan jenis pajak serta pilih metode pembayaran. Meski terdengar sederhana, tapi pada praktiknya di lapangan banyak faktor yang membuat pengisian Cortex rumit. Hal itu pun berdampak pada perlambatan penerimaan negara pada tahun lalu. Ketidakstabilan sistem Cortex pada tahun ini pun dikhawatirkan kembali memengaruhi tingkat dan kesiapan data wajib pajak seperti perubahan data nomor telepon dan alamat email yang berbeda dari yang dipakai oleh wajib pajak sebelumnya. Kemudian lonjakan akses pada waktu tertentu
serta perbedaan tingkat literasi digital wajib pajak. Seluruh tantangan ini menjadi fokus pembenahan kami melalui penyederhanaan alur, penguatan sistem, dan juga pendampingan langsung kepada wajib pajak. Ya, sistemnya masih sering error, sistemnya nggak bisa diakses. Jadi masyarakat yang mau patuh atau bayar dan lapor pajak jadi nggak bisa. Mereka capek dengan kondisi ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya udahlah, lapor pajaknya nanti aja. Dampaknya apa sih? Dampaknya di target penerimaan negara di tahun 2024 kemarin yang tidak tercapai. Cortex ini jadi salah satu faktor ya akibat tidak tercapainya penerimaan negara ini. Padahal kalau kita lihat beberapa tahun terakhir sebelum adanya Cortex, DJP selalu mencapai target loh. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, ada 14,78 juta wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunan 2025 pada 2026. Namun hingga akhir Desember 2025 tercatat baru 10,22 juta wajib pajak yang sudah mengaktifasi akun Cortex. Lantas hadapi kendala teknis, DJP menyiapkan mekanisme perlindungan administratif bagi wajib pajak patuh tentunya. Apabila kendala teknis Cortex terbukti menjadi penyebab hambatan, hal tersebut menjadi pertimbangan resmi kami dalam penanganan kewajiban dan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanismenya ada, jalurnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ketentuan. Kami menghimbau wajib pajak yang mengalami kendala untuk memanfaatkan kanal layanan resmi agar kendalanya tercatat dan dapat ditindaklanjuti dengan adil. Negara kita ini menganut sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah self-assessment. Jadi kita harus hitung, setor, dan lapor perpajakan kita sendiri. Jadi agar tetap aman secara hukum, walaupun nantinya akan ada kendala, ada hambatan dari sistem Cortex, saran saya masyarakat tetap harus untuk comply atau patuh terhadap kewajiban pajaknya masing-masing, baik perusahaan maupun perorangan. Jadi kalau ada kendala ya jangan menyerah terhadap kondisi atau gangguan dari Cortex ya. Meskipun Cortex menawarkan kemudahan, tapi sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak masih sangat diperlukan, terutama untuk sektor UMKM. Masih adanya ketimpangan literasi digital menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi oleh pemerintah.